di sini saya akan sebagai pemandu kalian, saya akan berkonseling kelompok nih dengan kalian. Nah, sebelum kita memulai konseling kelompok kita, alangkah baiknya kalau kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh saya, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan nih, maaf. Saya ingin bertanya nih kepada teman-teman sekalian, udah pernah mengikuti KKP belum atau konseling kelompok? Sudah, Kak. Untuk menjelaskan aja lah, Cin, untuk mempersingkat waktu. Oke. Terus nanti unjuk aja kan satu. Kau usah tanya itu, kau aja yang menjelaskan pengertian tujuannya. Nah, terus nanti itulah tanya kami masalahnya itu. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari konseling kelompok. Konseling kelompok adalah salah satu bentuk layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor sejumlah konseling, misalnya 6-12 orang, dalam suatu kelompok kecil. Nah, ada tujuan konseling kelompok itu ada membantu anggota kelompok memahami dirinya sendiri, mengembangkan potensi serta mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar maupun karir. Nah, sebelum kita mulai berkonseling, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman, apakah teman-teman sekalian punya masalah pribadi gitu, yang mungkin kalian ingin berkonselingkan di sini? Jawab lah, weh. Ya kan unjuk aja, Cin. Ngapain nunggu kami harus itu? Tadi kan udah dibilang. Ya udah, oke. Mungkin kepada Kak Rinika bisa memberitahu masalahnya? Kalau saya sering rasa khawatir yang berlebihan, Kak. Baik, mungkin dari Kak Keisha? Kalau saya untuk melihat barang yang berantakan sih, Kak. Baik, dari Kak Ayumi? Kalau saya tidak nyaman di tenda. Kayak sedang berkemah gitu, Kak. Nggak nyaman di tenda. Ayumi punya dia, topik dia. KKP, dia ingatan yang terganggu. Mulu yang kena. Apa topikmu? Oh, ingatan terganggu. Apa itunya? Itunya kok nggak ada di sini yang mau ku jelasin dari ingatan terganggu itu. Penting dibahas ya? Itu buat sendirilah. Lupa aku tuh. Lah, ada aku nyari lagi. Carikan lah, Cin. Kau pun lucu. Ntar. Carikan. Oke, teman-teman, dari Kak Ayumi. Oke, teman-teman, dari Kak Ayumi mungkin masalahnya yang mau dibahas? Ulang lah, tadi kan aku nyebutin itu masalah lain. Nanti aku potong. Aku kan belum nyebutin ingatan terganggu. Nanti potong, tay. Ulang. Tanya aku ulang. Oke, kepada Kak Ayumi, masalah apa yang mungkin dapat di benak kakak gitu, yang merusak di benak kakak? Ingatan terganggu. Baik, kepada Kak Keisha? Kalau saya, Kak, untuk melihat barang yang berantakan sih, Kak. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Dari 3 masalah nih, Kak. Dari masalah Kak Rinika, Yumi, dan Kak Keisha. Menurut kakak-kakak sekalian, masalah mana nih yang penting untuk kita bahas pada hari ini? Kalau dari saya sih, Kak, ingatan terganggu ya. Karena kita juga sering misalnya kita lupa naruh duit di mana. Atau bahkan juga HP kita lupa naruh. Atau mungkin kunci rumah gitu, Kak. Baik, ingatan terganggu ya. Kalau dari Kak Keisha sendiri? Sama, Kak, ingatan terganggu juga. Saya juga sering kelupaan, Kak. Oke, sekarang kita membahas tentang ingatan terganggu ya, teman-teman. Nah, faktor apa aja nih yang dapat menyebabkan gitu ingatan kita terganggu? Mungkin dari Kak Ayumi sendiri, faktor apa yang dapat kakak rasakan gitu, yang kakak alami? Kalau dari saya tuh kalau dari saya tuh merasa stres berlebihan, kecemasan, depresi, terus gangguan tidur saya yang nggak normal, sering tidur tidak nyenyak.
Begitu, Kak. Oke, baik Kak Ayumi. Kepada Kak Keisha boleh memberikan pendapatnya? Oke, baik Kak. Menurut saya berkaitan dengan masalah psikologis, ingatan yang terganggu sering muncul karena stres, trauma, kecemasan atau depresi. Baik Kak Keisha. Mungkin dari Kak Trinika ada yang mau ditambahin? Kalau dari saya sih mungkin kurang tidur atau kurang istirahat, pola makan yang kurang sehat, bisa juga karena kurang olahraga, jadi pikirannya kemana-mana. Kalau dari saya itu saja sih Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Trinika, Yumi, dan Kak Keisha. Nah, apa saja nih menurut kalian dampak yang menyebabkan ingatan terganggu? Boleh dari Kak Keisha dulu? Lupa weh. Dampak. Dampak, sayang. Satu aja, biar dapat semua. Yang baru dikirim itu ya, Mi? Tandai dulu. Itu Kakak. Dampaknya ya, Kak? Oke, dampaknya penurunan konsentrasi dan produktivitas belajar atau kerja, Kak. Baik, Kak Keisha, mungkin dari Kak Trinika ada yang menurut pendapat Kakak? Kalau saya dampaknya mungkin kehilangan kepercayaan diri saat bersosialisasi. Karena dia mudah-mudah lupa gitu. Jadi kayak misalnya dia untuk mencerna sesuatu yang dibicarakan sama kawannya pun, dia itu bakal susah. Jadi dia kurang percaya diri kalau misalnya bersosialisasi sama orang lain. Baik, dari Kak Ayumi sendiri nih. Nah, apa yang Kakak rasakan, dampak apa yang Kakak rasakan di dalam masalah Kakak ini? Dampaknya menurut saya itu saya sering merasa frustasi, minder, bahkan depresi karena merasa lupa-lupa terus, Kak. Baik, Kak Ayumi, Kak Keisha, dan Kak Trinika, terima kasih karena pendapatnya. Nah, ada faktor dampak, pasti ada juga dong solusinya. Nah, menurut kalian nih, apa saja solusi yang dapat kita ambil dari masalah ini? Mungkin dari Kak Keisha? Oke, baik. Menurut saya solusinya dengan latihan otak, yaitu membaca, menulis, main teka-teki, catur, atau sudoku. Baik, Kak Keisha, terima kasih. Untuk Kak Trinika? Kalau dari saya mungkin Kak Ayumi bisa membiasakan untuk mengulang informasi yang tidak melekat di dalam pikiran kita. Terus kelola juga stresnya ya Kak ya, supaya bisa relaksasi. Kemudian itu saja mungkin. Nah, terima kasih kepada Kak Keisha dan Kak Trinika karena sudah memberikan solusi kepada Kak Ayumi. Semoga Kak Ayumi dapat mempraktekkannya di kehidupan Kak Ayumi sendiri. Nah, Baik, Kak. sekarang kita ber-BMB3 nih. Nah, saya mau bertanya, kakak-kakak sekalian merasa apa gitu dalam masalah ini dan bagaimana sih cara berpikir kalian dalam mengatasi masalah ini dan apa sih rasa tanggung jawab kalian dalam untuk memperbaiki masalah dari Kak Ayumi ini? Mungkin dari Kak Ayumi bisa merasa, Kak Keisha bisa berpikir, dan Kak Trinika bisa rasa bertanggung jawab. Dari Kak Ayumi bisa? Bisa, Kak. Nah, saya merasa lebih senang dan tenang karena ini kegiatan untuk pengarahan tentang masalah saya, tentang ingatan terganggu. Nah, dan saya merasa kalau saya perlu melatih ingatan saya yang terganggu itu, Kak. Terima kasih kepada Kak Ayumi. Boleh Kak Keisha untuk memberikan pendapatnya? Dan saya pikir lebih terbuka bahwa ya dampak ingatan terganggu dapat membuat saya lelah dan lingkungan dan orang-orang di sekitar kita lelah dengan kita. Terima kasih Kak Keisha. Boleh Kak Trinika memberikan pendapatnya? Kalau dari saya, mungkin tanggung jawab yang akan saya emban ke depannya, karena saya juga orangnya itu pelupa-pelupa gitu. Mungkin saya bisa lebih peduli untuk memperbaiki diri dan melatih diri untuk gimana caranya supaya ingatan saya yang terganggu supaya lebih mudah memahami kondisi dan demikian. Baik, terima kasih kepada Kak Trinika, Yumi, dan Kak Keisha karena memberikan pendapatnya. Nah, tak terasa nih,
konseling kelompok kita akan segera berakhir. Nah, sebelum berakhir, saya mau minta pesan dan kesan apa yang kakak rasakan dalam konseling ini. Mungkin dari Kak Ayumi sendiri sebagai masalahnya. Pesan dan kesan saya, mungkin saya senang dengan topik ini, Kak. Dengan masalah ini, mungkin saya akan mempraktikkannya di kehidupan. Hah? Kok kayak gitu pesan dan kesannya? Baca. Ulang. Baik, kepada Kak Ayumi dipersilakan memberikan pesan dan kesannya. Nah, pesan dan kesannya, mungkin saya akan mempraktikkannya di kehidupan saya dari solusi-solusi Kak Trinika dan Kak Keisha tadi. Gitu, Kak. Baik, terima kasih Kak Ayumi. Nah, selesai sudah konseling kelompok kita pada malam hari ini. Kiranya apa yang kita bahas dapat kita terapkan di kehidupan kita ke depannya. Nah, sebelum saya menutupnya, alangkah baiknya kita menutup konseling kelompok ini dengan doa. Saya akan memimpin doanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Amin, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman.